Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Saadah, NIM E20193114. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu biaya ekuitas atau disebut cost of equity dan biaya utang yang disebut juga cost of debt dalam mata kuliah manajemen keuangan syariah. Nah, dalam menjalankan dan memperluas usahanya, pemilik tidak dapat mengelola perusahaannya sendiri. Oleh karena itu, pemilik akan memberikan wewenang kepada pihak kedua dalam mengelola perusahaan. Keputusan ini menyebabkan terjadinya pemisahan kepemilikan dan pengendalian antara pemilik dan manajer yang biasa terdapat dalam teori keagenan. Nah, Jensen dan McClellan menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal dan agen untuk melakukan suatu pelayanan yang menjadi kepentingan prinsipal yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jensen dan McClellan juga menggambarkan dua bentuk kontrak keagenan tersebut, yaitu antara manajer dengan pemegang saham dan antara manajer dan pemberi pinjaman. Pendelegasian wewenang oleh prinsipal kepada agen untuk mengelola perusahaan kemungkinan besar akan menimbulkan konflik, dan berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh prinsipal untuk mengurangi konflik keagenan. Salah satu cara yang biasa digunakan oleh pemegang saham adalah dengan membagikan sejumlah saham kepada manajer sehingga manajer tidak akan memaksimalkan kepentingannya saja karena laba ataupun rugi akan memiliki dampak yang sama antara manajer dengan pemegang saham. Namun dengan melakukan ini, tentu perusahaan akan menanggung biaya ekuitas yang besar. Menurut Jensen dan McClellan juga, cara lain dalam mengurangi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan utang. Dengan meningkatnya utang, maka akan semakin sedikit saham yang akan dijual perusahaan dan semakin besar utang, maka semakin kecil dana menganggur yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada kajian teori, yaitu teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang agensi relationship dan masalah-masalah dan ditimbulkannya. Teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih pihak prinsipal melibatkan pihak lain atau agen untuk melakukan suatu pelayanan yang menjadi kepentingan prinsipal dengan melibatkan pendelegasian sebagai wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak prinsipal menyewa pihak lain atau yang disebut dengan agen untuk melaksanakan jasa, dan dalam melaksanakan hal tersebut, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Dan selanjutnya adalah biaya utang. Fabozzi dalam Rebecca dan Siregar mengemukakan bahwa biaya utang sebagai tingkat pengembalian atau yield rate yang diharapkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan. Biaya utang dapat juga diartikan sebagai tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Sementara itu, menurut Singgik, dalam Juniarti dan Sentosa, biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman. Biaya utang diukur dengan beberapa model pengukuran. Brigham dan Eugene mengukur biaya utang perusahaan dengan cara mengukur biaya utang setelah pajak. Selain itu, pengukuran biaya utang dapat menggunakan produksi yield spread yang dihitung dari selisih rata-rata tertimbang. Dan ada yield to maturity antara firms outstanding debit dengan treasury bond. Anderson, Mansi, dan Rapp. Sedangkan Francis et al. Menjelaskan bahwa biaya utang dapat diukur dengan menggunakan metode weighted average, yaitu dengan membagi beban bunga tahun berjalan dengan rata-rata utang jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Biaya utang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode weighted average yang digunakan oleh Francis et al. Selanjutnya, kualitas akrual. Dalam PSAK nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Dan di sini
Francis et al. Juga membagi komponen kualitas akrual menjadi dua faktor. Yang pertama, kualitas akrual innate. Faktor innate merupakan komponen kualitas akrual yang berasal dari faktor lingkungan, fundamental ekonomi, atau model bisnis perusahaan. Salah satu contoh faktor innate yaitu ketika ada peningkatan pendapatan pada perusahaan debitur, maka perusahaan bisa saja mengubah dan melakukan penyesuaian estimasi pengakuan piutang tak tertagih pada piutang debitur. Dan yang kedua ada kualitas akrual diskresioner. Faktor diskresioner merupakan komponen kualitas akrual yang merefleksikan pilihan dari kebijakan. Arifin pada tahun 2012 mendefinisikan akrual diskresioner merupakan salah satu unsur dari praktek manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan seperti melakukan penyisihan piutang, penyisihan piutang tidak ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E20193123 akan menjelaskan tentang struktur modal dalam keuangan syariah. Menurut Zainal Arifin, modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal juga merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Modal bank mempunyai fungsi, diantaranya yang pertama ada sebagai penyangga untuk menyangga kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam hal ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dari perlindungan terhadap deposan. Yang kedua yaitu sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Dan yang terakhir yaitu modal menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Kedudukan modal merupakan sesuatu yang amat penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasi. Fungsi bank sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali serta menyediakan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam kaidah Islam, pemberian pinjaman tidak boleh meminta imbalan atau pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman disertai dengan permintaan imbalan disebut sebagai riba. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas, di mana modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana yang tercatat dalam rekening bank bagi hasil. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara yaitu yang pertama membandingkan modal dengan dana pihak ketiga, yaitu dilihat sudut perlindungan kepentingan deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa. Yang kedua dan ini yang terakhir yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko, di mana organisasi bank sentral dan negara-negara yang maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan aspek terpenting dalam perbankan, baik bank nasional maupun internasional harus memiliki rasio kecukupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NIM E20193123. Di sini saya dari perwakilan kelompok 11 manajemen keuangan syariah menjelaskan tentang penerapan CAR untuk perbankan syariah. Yang pertama, pengertian CAR. CAR adalah CAR Capital Adequacy Ratio adalah resiko kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.
CAR menunjukkan sejauh mana bank mengandung resiko kredit pernyataan surat berharga tagihan yang ikut dibiayai oleh dana masyarakat. Menurut Lukman dan Wijaya, CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh jumlah aktiva bank yang mengandung resiko yang ikut dibiayai dari dana modal bank. Yang kedua, menurut Bank for International, CAR adalah hasil perbandingan dari seluruh aset yang menjadi hak bank dan juga modal bersih yang dimilikinya. Jadi bisa kita kesimpulkan bahwa CAR adalah kemampuan bank dalam mengawasi dan mengontrol risiko yang muncul. Yang kedua, penerapan CAR untuk bank syariah. Yang pertama, modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba. Yang kelima, cadangan tujuan, yaitu bagi dua agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba. Yang kelima, cadangan tujuan, yaitu bagian laba bersih setelah pajak. Yang keenam, laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak. Yang ketujuh, laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak. Yang kedelapan, laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh. Yang terakhir, bagian kekayaan bersih anak perusahaan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan menyertakan bank pada anak perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.